I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Nah, selamat datang kembali di podcast kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kembali lagi bersama saya, Nur Izdin Syama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen 2020. Oke, di podcast kita kali ini kita kedatangan tamu kembali. Ya, kita tamunya seorang mahasiswa kembali, dan juga beliau kerja sambil kuliah juga. Namun beliau bisa menyelesaikan skripsinya, kemudian sidangnya tuh dengan cepat. Oke, kita sambut bintang tamu kita. Apa kabar, Mbak? Selamat pagi, kabarnya baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Mungkin Mbak bisa memperkenalkan terlebih dahulu ke teman-teman yang ini Febers FEB UNAS, diperkenalkan dulu, Mbak. Halo, nama saya Faradina Pindi Maulida Kuswanti, biasa dipanggil Dina, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, angkatan tahun 2018, masuknya 2018. Angkatan 2018. Oke. Jadi dengar-dengar nih ya di luaran katanya Mbak itu kerja sambil kuliah kan? Iya. Jadi seperti apa itu, Mbak? Kemarin ketika masuk itu udah kerja terlebih dahulu atau kuliah baru kerja? Kebetulan saya kerja dulu, baru kuliah. Kerja langsung kuliah. Iya. Oke. Kerja di mana, Mbak? Kerja di apotik Aurora. Apotek Aurora. Di mana itu, Mbak? Apotek Aurora. Di Jalan Wijayakusuma nomor 38A. Oke, jadi buat teman-teman yang sakit ataupun butuh obat bisa langsung menghubungi Mbak Dina ya. Iya, Dina. Mbak Dina. Oke, mungkin nanti IG-nya bisa di-spill di sini. Oke, Mbak Dina. Oke, Mbak Dina sebagai staf apa sih? Bagian apa gitu di apotek itu? Kalau di apotek saya sebagai tenaga admin atau kasir juga. Tenaga admin atau kasir ya. Iya. Jadi kemudian bisa dijelaskan, Mbak, seperti apa dunia kerjanya Mbak di posisi Mbak itu? Kalau di dunia kerja saya di posisi kasir, alhamdulillah enak. Enak, alhamdulillah ya. Ya sukanya banyak lah, enak ketemu berbagai macam orang, berbagai macam karakter. Dukanya, Oh, ada dukanya juga? ya sedikit dukanya. Oh, sedikit. Seperti apa dukanya, Mbak? Ya mungkin pasti ada lah di setiap kerja kita dikomplain gitu, ada lah dikomplain beberapa customer atau pasien. Cuman ya gimana kita bisa mengatur, kadang kan emosi juga pasiennya, tapi kita harus tetap santai nanggepinnya gitu. harus baik. Oke. Seperti itu. Kan berhubung kerja di kasir nih, apa tidak pernah mengalami hal seperti ketika totalan itu min atau seperti apa, Mbak? Apakah pernah? Pernah. Oh, pernah ya? sekali. Pernah sekali. Apa? Iya. Cukup sering? Enggak Oh, cukup sering. enggak ya. Oke. Nah, jadi ngambil di FEB biar ini ya, biar bisa ngitung ya. Iya, biar bisa hitung. Biar bisa ngitung. Ya, jadi kenapa Mbak Dina memilih kuliah di UNAS sedangkan di luar sana banyak kampus yang lainnya gitu? Saya pertama kali lulus kan 2017. Oh, 2017. Iya, lulus SMA itu 2017. Itu ikut beberapa tes di berbagai universitas, cuman nggak lolos. Akhirnya kerja. Setelah kerja baru yang memotivasi saya untuk kuliah itu kedua orang tua saya. Jadi saya memilih kuliah yang bisa sambil kerja di UNARS, karena UNARS kan juga di Situbondo, satu kota dengan tempat kerja saya, deket juga dengan rumah. Jadi saya memilih di UNARS. Ya, jadi tidak perlu jauh-jauh ya, karena di Situbondo ada kampus yang memang unggul ya. Iya, karena UNARS memang top. Jadi apa tidak ini, Mbak, mengganggu aktivitas kerja Mbak Dina itu dengan kuliah? Sebenarnya tidak mengganggu karena bisa mengatur waktu aja sih. Seperti apa itu, Pak, diaturnya? Jadi misalkan saya shift pagi, kan kuliah sore. Kuliah sore. Iya. Atau kalau misalkan saya ada kuliah sore, saya maksudnya sore itu saya izin, ada beberapa kali izin, tapi diganti dengan tugas seperti itu. Gitu. Iya. Oke. Itu
Oh pastilah ya, ketika ada tugas, kemudian ada deadline dari pekerjaannya Mbak, pasti ada pernah rasa mumet gitu ya. Mungkin kalau mumet itu hanya di pikiran ya Mas pikiran ya. ya. Karena kalau belum dijalani memang kayak aduh susah, aduh banyak kerjaan, tapi kalau udah dijalanin oh ya akhirnya bisa terselesaikan juga gitu. Nah, dari bawaan mumet itu ya, apakah pernah mengganggu proses pekerjaan Mbak ataupun salah ngasih kembalian atau salah memberi obat gitu? Alhamdulillah belum pernah. Belum jangan pernah ya? jangan Jangan sampai pernah salah ya. obat. Iya. Ada yang ada malah ditabuk sama orang kalau sampai salah obat itu. Nah, Iya. jadi Mbak kan udah semester akhir nih ya, semester Iya. akhir. Jadi seperti apa sih Mbak Dina tipsnya buat teman-teman ya yang lain mungkin ya di kelas yang sore itu kan Iya. yang sama-sama kerja tapi bisa cepat sidang. Kalau menurut saya yang pertama itu minta restu dulu ke kedua orang tua. Yang minta pasti. restu. Karena kalau kan pasti juga disemangatin. Dan yang kedua juga itu dari diri kita sendiri sih Mas. Karena jujur aja saya tuh orangnya bukan orang yang langsung habis revisian langsung dikerjakan, enggak juga. Karena kan langsung habis bimbingan kerja, jadi pulang kerja udah males gitu. Cuman saran dari saya tipsnya itu harus nggak males, harus cepat dikerjakan gitu. Jadi jangan mikir kayak ada besok itu nggak kira selesai. Jadi harus langsung cepat dikerjakan. Oke. Jadi ketika ada surat bimbingan turun Ya. langsung menghadap gitu ya Pak. Langsung menghadap, langsung minta, kan sudah tahu DPA DPU-nya, langsung DPA, ajuin DPU-nya. judul, Ajuin judul. langsung garap bab 1 bimbingan, bab 2 bimbingan, seperti itu terus sampai sidang. Memang yang jadi momok, yang sering jadi momok itu rasa males ya Pak. Jadi ya nanti aja. Jadi ketinggalan gitu, harus ketika skripsinya tidak selesai wisuda ikut di tahun sebelumnya dan kita harus nambah lagi gitu kan. Iya. Oke. Karena saya juga merasakan mungkin yang teman-teman yang khususnya yang bekerja sambil kuliah memang itu mungkin cukup berat karena untuk mengatur waktu bimbingan ke kampus, belum revisian, belum kerja, mungkin ada yang lembur. Itu kan juga saya juga merasakan. Cuman akhirnya ya ternyata saya bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika dikerjakan niat, insya Allah selesai ya Mbak. Insya Allah selesai. Tapi untuk skripsi ini apa juga dikerjakan di kantor Mbak? Oh, Jadi Mbak kerja gitu sambil ngerjakan skripsi, Mbak ada obatnya. Oh iya bentar ya gitu kan. sebelum sidang, tepat sebelum sidang. Saya daftar sidang hari Selasa, harus sidang hari Kamis. Jadi hari Rabu saya masuk pagi garap skripsi PPT Di kantor ya. Iya, di apotik. Iya. Jadi memang ada sih seperti itu. Jadi Gimana kita membagi waktunya aja. harus ada waktu yang dikorbankan misalnya, Mbak. Iya, banyak. Nggak waktu- bisa nongkrong. Nggak bisa nongkrong Iya. ya. Mau nongkrong pun setelah kuliah mungkin selesainya malam capek gitu ya. Iya, betul. Menyiapkan waktu buat Kerja tenaga buat besok besok, iya. gitu. Oke. Jadi tapi nanti ketika udah wisuda bisa enak lagi, Pak. Iya. Bisa nongkrong-nongkrong lagi. Bisa healing ya, Mas ya. Udah sempat healing, Pak? Belum. Belum. Dari awal dari KKN sampai sekarang masih belum sempat healing. Belum sempat healing. Iya. Jadi kemarin gelombang berapa, Mbak, sidangnya? Untuk sidangnya alhamdulillah gelombang 2. Gelombang 2. Oh, masih kloter awal ya. Hitungan kloter Alhamdulillah. awal. Nah, jadi tinggal nunggu wisuda ya. Iya, tinggal nunggu wisuda, Wisuda, yudisium. yudisium, wisuda, Iya. dan pakai toga, tinggal gini kan. Iya. Akhirnya jadi sarjana. Iya, jadi alumni. Alumni. Alumni UNARS. Oke, jadi seperti apa Mbak? Menurut Mbak Dina, perkembangan UNAS itu sendiri dari Mbak Dina dari masuk kemudian sampai sekarang udah mau lulus. Menurut saya sudah banyak berubah dari 4 tahun, dari awal 2018 saya masuk sampai sekarang udah banyak banget yang berubah. Pesat ya. Pesat. Oke. Jadi dari gedung depan baru masuk itu udah berubah. Berubah. Terus tempat seperti kayak ruang biro itu kan biro. juga sudah bagus-bagus semua. Iya. Loket Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga itu sangat bagus karena jujur awal baru saya masuk itu bingung di mana loket. Samar gitu ya. Iya, agak sama. Kalau sekarang kan udah ada tulisannya Iya, Fakultas Ekonomi jadi lebih kayak
menggampangkan lah mahasiswa untuk cari di mana loketnya seperti itu. Dan namanya dan dari nama fakultas sendiri itu juga baru-baru aja loh Mbak Dina. Jadi kemarin kan Fakultas Ekonomi. Nah, Iya. dan kemarin-kemarinnya itu baru aja berubah jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, Oh iya. ya, jadi saya masuk pun itu masih Fakultas Ekonomi. Jadi baru-baru aja itu namanya jadi Fakultas Ekonomi. Kayaknya dan baru Bisnis. bulan ini nggak sih Mas? Soalnya saya setelah Sempro itu masih Nah, Fakultas Ekonomi. Setelah iya, Sempro baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita ganti nama jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, semoga output dari FEB ini tidak hanya larinya itu tidak hanya kantor lah ya, mungkin Iya. bisa ke semua bidang termasuk bisnis itu bisa. Iya. Apakah Mbak Dina juga punya bisnis ataupun wirausaha apa? Ada bisnis kecil masih Mas. Bisnis kecil seperti Iya. apa itu Mbak? Kecilnya? Saya jual itu apa? Aneka cemilan. Aneka cemilan. Keripik tempe, keripik kentang, seperti itu saya jual. Terus baru aja buka itu buket snack. Jadi jasa buket gitu Mas. Oh enak Mbak, jadi sebentar lagi kan udah rame nih, boleh tuh Iya. Mbak Dina masarkan gitu ya? Ya boleh Buket-buketnya. lihat di IG. IG. Oh, Follow mungkin IG. IG-nya bisa di-spill nanti di sini. Oke. Bisa pesan ke saya. Untuk hadiah Sempro, ulang tahun atau Bisa sidang, ya. wisuda. Selendang juga mungkin? Belum. Belum ya. Masih buket Oke. aja. Jadi kalau yang makanan itu pemasarannya lewat apa Mbak? Pemasarannya lewat WhatsApp, IG sama Shopee. Media Sosial. Media sosial. Terus langsung juga ya. di CFD saya jual Mas. CFD juga? Iya. Oh, jadi kalau di CFD itu kebetulan teman-teman kita di UKM Kewirausahaan itu juga jualan Iya. di CFD Mbak? Iya, sempat ketemu juga. Standnya di depan kantor Pemda gitu Pak? Iya, di barat ya, di sebelah Ya, barat. di barat. Kalau saya di timur, di jembatan timurnya BRI. Jembatan timurnya BRI? Di jembatannya. Pas iya. di jembatannya ya? Pas di jembatannya. Oh, Jadi oke. mungkin yang mau CFD bisa mampir Oke. ke stand saya. Nah, jadi ini Mbak Dina salah satu yang mempraktekkan ya Iya. pelopor kewirausahaan, jadi kuliah sambil kerja sambil berwirausaha. Oke, kita Iya. tepuk tangan dulu buat Mbak Dina. Oke, Terima paket kasih. komplit ini. Oke, jadi buat teman-teman yang khususnya kuliah di UNAS kerja, nah ini adalah Mbak Dina sebagai contohnya. Ketika mau mengerjakan tidak ditunda-tunda, langsung dikerjakan dan pada akhirnya selesai tepat waktu ya Mbak Dina. Ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih Mbak Dina sudah menyempatkan hadir di podcast kita. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Amin. Oke, jadi buat teman-teman pendaftaran gelombang kedua Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo sudah dibuka. Kami tunggu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jangan tunggu apa lagi, kami tunggu di sini. Tidak usah kemana-mana, di Situbondo ada kampus UNAS yang siap menjadi wadah ataupun ladang Anda untuk mencari ilmu. Oke, jadi sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.